warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit mengenal sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung. Jantung itu ada bilik kanan, bilik kiri, atrium kanan, atrium kiri. Kemudian ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri, terus pembuluh darah kapiler. Nah, jadi sistem peredaran darah ini sangat vital dan apabila ada gangguan maka bisa berujung dengan kematian. Nah, jadi kalau di tangan kita, diagnosa telapak tangan, bisa kita lihat di jari tengah ini yang mengecil, maka ini menandakan pembungkus jantungnya bermasalah. Nah, cuma ini biasanya bawaan lahir. Jadi tanda-tandanya orang yang pembungkus jantungnya lemah itu yang pertama mudah kaget, kemudian mudah merasa deg-degan, khawatir, cemas yang berlebihan. Terus kemudian yang kedua yaitu jari kelingking yang bengkok. Nah, jari kelingking yang bengkok itu juga menandakan jantungnya bermasalah. Terus kemudian berkeringat, telapak tangan berkeringat, ini biasanya jantung lemah. Nah, apa saja yang mempengaruhi terjadinya penyakit jantung? Yang pertama, munculnya penyakit yang lain seperti kolesterol, asam urat, gula darah, trigliserida yang tinggi sehingga viskositas darah ini naik, kemudian kerja jantung menjadi lebih berat. Nah, jadi kita ibaratkan jantung itu pompa yang bertugas memompa darah kita setiap saat ke seluruh tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka ketika darah yang dipompa ini kotor atau kental, maka kerja jantung akan menjadi berat sehingga muncul penyakit jantung koroner, kardiomegali atau jantung bengkak dan sebagainya. Nah, ciri-ciri penyakit jantung ini pada awalnya itu menyerupai dengan masuk angin. Jadi sering mual, kadang keringat dingin keluar, kemudian nyeri di dada kiri yang sering. Nah, ini kalau tidak didiagnosa seringnya itu ketuker sama gejala masuk angin. Jadi antara orang ini masuk angin atau gejala penyakit jantung itu kalau hanya melihat gejala-gejalanya itu sering tertukar. Nah, makanya perlunya kita belajar diagnosa itu agar kita bisa membedakan, oh ini sesek karena masalah lambung, ini sesek karena masalah paru-paru, sesek karena usus besar, atau sesek karena masalah jantung. Nah, jadi kita lihat telapak tangannya, kemudian kita tanya riwayatnya, kemudian gejalanya kita sampaikan. Kalau benar, berarti itu penyakitnya mengarah ke arah jantung, penyakitnya mengarah ke pencernaan atau ke paru-paru. Itu bisa disinkronkan dengan cara kita mendiagnosa telapak tangan dan amnesa atau tanya jawab. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sistem peredaran darah ini bisa kita lanjut ke video berikut ini, silahkan disimak. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh organ tubuh. Penyakit yang berhubungan dengan jantung dan sistem peredaran darah. Yang 1, hipertensi. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi seringkali tidak bergejala, namun bila muncul gejala bisa berupa sakit kepala, mimisan, sesak nafas, dan pusing. Seiring berjalannya waktu, tekanan darah tinggi yang tidak diobati dapat merusak pembuluh darah dan organ tertentu seperti jantung, otak, dan ginjal kita. Untuk pengenalan hipertensi ini perlu dilihat faktor pemicunya.
Jika karena asam urat tinggi bisa ditambah diurik. Jika karena kolesterol tinggi bisa ditambah kolester. Jika karena karena diabetes bisa ditambah diap. Jadi resepnya Hepet imun plus salah satu herbal tadi sesuai dengan faktor pemicu tensi tingginya. Penyakit berikutnya adalah aterosklerosis. Aterosklerosis adalah kondisi ketika pembuluh darah arteri mengeras dan kaku, sehingga mengganggu aliran darah ke organ dan jaringan tubuh. Aterosklerosis terjadi karena penumpukan kolesterol, kalsium, dan jaringan ikat di dinding arteri akibat proses peradangan. Herbal yang dianjurkan biofit atau sari buah, kolester kardioimun, dan hindari makanan yang terlalu asin. Berikutnya adalah serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan pada sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kondisi kegawatan medis. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Biasanya hal ini karena bekuan darah di pembuluh darah jantung atau aterosklerosis. Hal ini bisa menyebabkan kematian mendadak. Untuk mencegah serangan jantung sangat dianjurkan minum kardio, biofit, dan imun. Berikutnya adalah masalah stroke. Stroke seringkali terjadi ketika gumpalan darah menyumbat arteri dan mengurangi suplai darah. Namun kondisi ini juga bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Kedua kondisi tersebut mencegah darah dan oksigen mencapai otak. Akibatnya bagian otak kemungkinan besar akan rusak sehingga mempengaruhi gerak tubuh di bagian tertentu. Biasanya stroke terjadi di bagian kanan atau bagian kiri, atau beberapa kasus terjadi kedua-duanya sehingga lumpuh total. Untuk penanganan stroke bisa dengan bekam, pijat meridian, terapi listrik, dan mengkonsumsi herbal sesuai dengan faktor pemicunya. Misalkan asam urat diberi diurik, kolesterol diberi kolester, ditambah dengan Hepet, imun, dan biofit. Berikutnya adalah aneurisma aorta. Aneurisma aorta adalah gangguan sistem peredaran darah yang mempengaruhi arteri utama di tubuh. Artinya dinding arteri telah melemah sehingga memungkinkannya melebar atau menggelembung. Arteri yang membesar bisa pecah dan menjadi keadaan darurat medis. Untuk penanganannya bisa konsumsi kardio, biofit, dan imun. Berikutnya adalah penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer adalah aterosklerosis yang terjadi di ekstremitas, biasanya di kaki. Kondisi ini dapat mengurangi aliran darah ke kaki, jantung, dan otak. Jika mengidap penyakit ini, arteri perifer, seseorang berisiko terkena penyakit jantung yang lainnya. Solusinya dengan kardio, biofit, dan imun. Pantangan dan anjuran: jangan merokok, berolahraga minimal 30 menit sehari. Pertahankan pola makan sehat, rendah lemak, rendah kolesterol dengan lebih banyak buah, sayuran, dan biji-bijian. Hindari konsumsi lemak trans dan lemak jenuh seperti pada makanan olahan dan makanan cepat saji. Batasi asupan garam dan alkohol. Gunakan relaksasi dan perawatan diri untuk